Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 5, kelas AK 1A akan mempresentasikan sistem penjualan pesanan dari mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Asyifa Nur Rahmawati, nomor presensi 5, dan rekan saya, Nur Aisyah Damayanti, nomor presensi 20. Baik, akan kami mulai presentasinya. Definisi dari sistem penjualan pesanan. Sistem akuntansi penjualan kredit menurut Mulyadi, yaitu penjualan kredit dilaksanakan oleh perusahaan dengan cara mengirimkan barang sesuai dengan order yang diterima dari pembeli dan untuk jangka waktu tertentu, perusahaan mempunyai tagihan kepada pembeli tersebut. Jadi, sistem akuntansi penjualan kredit yaitu penjualan yang pembayarannya dilakukan secara penyerahan barang dengan jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Dokumen dalam sistem penjualan pesanan. Dokumen dalam sistem penjualan pesanan ada 6. Yang pertama yaitu surat order dan tembusannya. Dokumen ini merupakan lembar pertama surat order pengiriman yang memberikan otorisasi kepada fungsi pengiriman untuk mengirim jenis barang. Adapun tembusannya yaitu pertama tembusan kredit atau kredit copy, yaitu digunakan untuk memperoleh status kredit pelanggan untuk mendapatkan otorisasi penjualan kredit dari fungsi kredit. Kemudian, tembusan yang kedua yaitu surat pengakuan atau acknowledgement copy, yaitu dikirimkan oleh fungsi penjualan kepada pelanggan untuk memberitahu bahwa orderannya telah diterima dan dalam proses pengiriman. Kemudian ada pun tembusan yang ketiga yaitu surat muat atau disebut bill of lading, yaitu sebagai bukti penyerahan barang dari perusahaan kepada perusahaan angkutan umum. Kemudian yang terakhir, tembusan yang terakhir, slip pembungkus atau packing slip yang ditempelkan pada pembungkus barang untuk memudahkan dalam mengidentifikasi barang-barang yang diterima oleh pelanggan. Dokumen yang kedua yaitu arsip pengendalian pengiriman atau sales order follow-up copy, yaitu tembusan surat order pengiriman yang diarsipkan oleh fungsi penjualan menurut tanggal pengiriman yang dijanjikan, juga sebagai sumber informasi untuk membuat laporan pesanan pelanggan yang belum dipenuhi. Dokumen yang ketiga yaitu arsip indeks silang atau cross index file copy, yaitu tebusan surat order pengiriman yang diarsipkan secara abjad menurut nama pelanggan untuk mengetahui status pesanan. Dokumen yang keempat yaitu faktur penjualan dan tembusannya. Dokumen ini digunakan sebagai dasar mencatat timbulnya piutang. Adapun tembusannya yaitu pertama, tembusan piutang. Tembusan yang dikirim oleh fungsi penagihan ke fungsi akuntansi untuk mencatat piutang. Yang kedua yaitu tembusan jurnal penjualan, yaitu dikirim oleh fungsi penagihan ke fungsi akuntansi sebagai dasar pencatatan transaksi penjualan. Yang ketiga yaitu tembusan analisis, dikirim oleh fungsi penagihan ke fungsi akuntansi sebagai dasar untuk menghitung harga pokok penjualan. Tembusan yang terakhir yaitu tembusan wiraniaga, dikirim oleh fungsi penagihan ke wiraniaga untuk memberitahu order dari pelanggan yang telah dipenuhi. Dokumen yang kelima yaitu rekapitulasi harga pokok penjualan. Dokumen ini adalah dokumen pendukung yang digunakan untuk menghitung total harga pokok produk yang dijual selama periode akuntansi tertentu. Dan yang terakhir ada bukti memorial. Dokumen ini adalah dokumen sumber untuk dasar pencatatan ke dalam jurnal umum. Lanjut. Kemudian ada prosedur sistem penjualan kredit. Adapun prosedur dalam sistem penjualan pesanan atau kredit adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu proses penjualan. Diawali dari adanya pesanan dari pelanggan yang menyatakan jenis dan kuantitas barang yang ditujukan kepada Departemen Penjualan dalam bentuk surat, telepon langsung oleh pelanggan kepada bagian penjualan. Yang kedua, yaitu proses kredit.
penyetujuan atau otorisasi atas transaksi yang mencakup verifikasi atas kelayakan kredit dapat diberikan kepada pelanggan. Yang ketiga, ada proses pengiriman. Pengiriman barang akan dilakukan oleh Departemen Pengiriman setelah Departemen Pengiriman menerima surat pengiriman barang dari Departemen Persediaan bagian gudang. Kemudian yang keempat, ada proses penagihan. Faktur, memo kredit, dan penyesuaian faktur lainnya yang diterima saat persetujuan kredit oleh Departemen Penagihan sebagai tanda terima dari dokumen pengiriman atas pengeluaran barang. Yang kelima, ada proses piutang. Berperan atas pencatatan piutang dagang oleh pelanggan dilakukan oleh Departemen Akuntansi bagian piutang dagang dengan cara membukukan salinan buku besar pesanan penjualan ke buku besar pembantu piutang dagang. Yang keenam, ada prosedur distribusi penjualan. Dalam prosedur ini, fungsi akuntansi mendistribusikan data penjualan menurut informasi yang diperlukan oleh manajemen. Kemudian yang ketujuh, ada prosedur pencatatan harga pokok penjualan. Dalam prosedur ini, fungsi akuntansi mencatat secara periodik total harga pokok produk yang dijual dalam periode tertentu. Baik, presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh Aisyah. Baik, untuk selanjutnya ada flowchart. Ini adalah flowchart dari penjualan kredit. Dalam flowchart ini terdapat beberapa bagian, yaitu bagian pertama, bagian penjualan, menerima surat pesanan pembelian dari pembeli. Kemudian atas dasar surat pesanan tersebut, membuat surat order penjualan sebanyak 6 lembar dan didistribusikan sebagai berikut. Lembar pertama dan order pelanggan diserahkan ke bagian penagihan untuk diarsipkan sementara. Lembar kedua diserahkan ke bagian pengiriman. Lembar ketiga dan keempat dimintakan persetujuan ke bagian kredit. Lembar kelima dikirimkan ke pelanggan. Lembar keenam diarsipkan urut nomor. Kemudian bagian kredit. Atas dasar surat order penjualan lembar ketiga dan keempat yang diterima dari bagian penjualan, bagian ini memeriksa data kredit pelanggan yang mencakup sejarah kredit dan batas kredit pelanggan tersebut. Selanjutnya, bagian ini memberikan persetujuan tanda tangan terhadap surat order penjualan tersebut dan meneruskannya ke bagian gudang. Kemudian di bagian gudang, atas dasar surat order penjualan lembar ketiga dan keempat yang telah diotorisasi, bagian gudang mempersiapkan barang yang akan dikirim. Selanjutnya, bagian ini mendistribusikan surat order penjualan sebagai berikut. Lembar ketiga bersama dengan barangnya diserahkan ke bagian pengiriman. Lembar keempat diarsipkan urut nomor. Kemudian, bagian pengiriman. Setelah menerima surat order penjualan yang telah diotorisasi dan barang dari bagian gudang, bagian ini mengeluarkan surat order penjualan lembar kedua dari arsipnya. Atas dasar kedua dokumen tersebut, bagian ini membuat nota pengiriman sebanyak 3 lembar dan didistribusikan sebagai berikut. Lembar pertama bersama-sama dengan surat order penjualan yang telah diotorisasi diserahkan ke bagian penagihan. Lembar kedua bersama-sama dengan surat order penjualan lembar kedua diarsipkan urut tanggal. Lembar ketiga bersama-sama dengan barangnya dikirimkan kepada pelanggan. Kemudian bagian penagihan. Setelah menerima surat order penjualan yang telah diotorisasi dan nota pengiriman lembar pertama dari bagian pengiriman, bagian ini mengeluarkan surat order penjualan lembar pertama dan surat pesanan pembelian pelanggan dari arsipnya. Atas dasar keempat dokumen ini, bagian penagihan membuat faktur penjualan sebanyak 3 lembar dan didistribusikan sebagai berikut. Lembar pertama dikirimkan kepada pelanggan. Lembar kedua diserahkan ke bagian piutang. Lembar ketiga diarsipkan urut nomor bersama-sama dengan surat order penjualan. Lembar ketiga yang telah diotorisasi. Nota pengiriman lembar pertama. Surat pesanan pembelian pelanggan.
dan surat order penjualan lembar pertama setelah sebelumnya digunakan sebagai dasar untuk mencatat ke jurnal penjualan. Kemudian bagian terakhir, bagian piutang, setelah menerima faktur penjualan lembar pertama dari bagian penagihan, bagian ini memeriksa nomor seri faktur. Selanjutnya, bagian ini akan memposting transaksi tersebut ke rekening pelanggan yang bersangkutan dan mengarsipkan penjualan tersebut urut tanggal. Pengendalian internal atas penjualan kredit. Pengendalian internal pada organisasi. Yang pertama, pemisahan fungsi penjualan dan fungsi kredit. Karena penjualan cenderung ingin menjauh sebanyak mungkin tanpa memperhitungkan resiko. Tapi fungsi kredit mempunyai wewenang untuk menolak para pelanggan yang referensinya kurang bagus. Kedua, pemisahan fungsi antara akuntansi, penjualan, dan kredit. Karena bagian pencatat piutang harus terpisah dengan bagian penjualan dan bagian yang menganalisa kemampuan pembeli dalam memenuhi kewajibannya. Ketiga, pemisahan fungsi akuntansi dan kas. Karena fungsi akuntansi mencatat piutang dan fungsi kas menerima uang. Pelaksanaan transaksi lebih dari satu fungsi untuk menciptakan internal check. Kemudian pada sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Yang pertama, penerimaan order dari pembeli diotorisasi oleh fungsi penjualan dengan menggunakan formulir surat order pengiriman. Kedua, persetujuan pemberian kredit diberikan oleh fungsi kredit dengan membubuhkan tanda tangan pada kredit copy yang merupakan tebusan surat order pengiriman. Yang ketiga, pengiriman barang kepada pelanggan diotorisasi oleh fungsi pengiriman dengan cara menandatangani dan membubuhkan tab sudah dikirim pada kopi surat order pengiriman. Penetapan harga jual, syarat pembayaran, syarat pengangkutan, dan potongan penjualan berada di tangan Direktur Pemasaran dengan penerbitan keputusan mengenai hal tersebut. Kelima, terjadinya piutang diotorisasi oleh fungsi penagihan dengan membubuhkan tanda tangan pada faktur penjualan. Keenam, pencatatan akuntansi didasarkan atas dokumen yang dilampiri dengan dokumen pendukung yang lengkap. Ketujuh, pencatatan akuntansi dilakukan oleh karyawan yang diberi wewenang untuk itu. Kemudian, di praktik yang sehat, penggunaan formulir bernomor urut secara periodik. Fungsi akuntansi mengirim pernyataan piutang kepada setiap debitur untuk menguji ketelitian pencatatan piutang fungsi tersebut. Dilakukan rekonsiliasi kartu piutang dengan rekening kontrol piutang dalam buku besar secara periodik. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan dan tulisan yang disengaja atau tidak. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.